Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Adi Purnawati, peserta dalam PPG Jabatan tahun 2025. Saat ini saya mengajar di SD nomor 2 Sibangkaje, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. NIM saya E4E 125111583 dari LPTK Universitas Mataram. Semoga proses skin ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Wih, semangat sekali hari ini ya. Hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa hari ini dipimpin oleh Arta. Silakan Arta, pimpin temannya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Ya, anak-anak, ada yang tidak sekolah hari ini? Siapa yang tidak sekolah? Adina. Oke, Ibu absen dulu ya. Nisa, Gesya Paramita, Diki Sugi Pranata, Arimbawa, Ramadita Nugraha, Arta Juliantara, Gede Nanta Wiguna, Arta Vina. Oke, jadi Adi Wina saja yang tidak sekolah ya. Baik anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu 17 Agustus 1945 ya. Ya, semuanya berdiri dulu. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama ayat masih di kalung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar matematika ya. Masih di bab 1 tentang pecahan dan desimal. Nah, hari ini kita akan membahas bilangan desimal. Ya, tujuan pembelajarannya apa? Nah, ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal ya. Nah, minggu lalu sudah kita pelajari tentang pecahan. Pecahan itu contohnya adalah 1/2 dan 1/4. Ya, di dalam pecahan itu ada penyebut dan pembilang. Angka 1 pada 1/2 ini dinamakan apa? Iya, betul. Angka 2 penyebut, pintar ya. Kemudian angka pecahan 1/4. Angka 1 juga dinamakan sebagai pembilang. Berarti yang di bawahnya adalah penyebut ya.
Nah, minggu lalu juga anak-anak sudah mempelajari tentang apa? Mengubah penyebut perkalian pecahan ya. Misalkan penyebutnya ingin kita ubah menjadi bilangan 100 per 100 atau per 10 ya. Sehingga penyebut dikali berapa biar 10? Kali? Ada yang bisa angkat, coba angkat tangannya nak. Dikali berapa supaya menjadi 10? Iya, Rina? Betul, kali 5. Kalau penyebutnya kali 5, maka pembilang juga harus kali 5 ya, sehingga nah, sekarang pecahan 1 per 4. Itu bisa kita ubah menjadi per 100 ya. Kalau per 10 bisa enggak? Enggak bisa, betul Sonia ya. Kalau dijadikan per 100 berarti 4 dikali dikali 25. Maka pembilang juga harus dikali 25 ya. Sehingga 1 kali 25, 4 dikali 25. Hasilnya 25 per 100. Ada pertanyaan ini. Ini apa namanya anak-anak? Timbangan ya. Ini yang biru ini apa namanya? Timbangan. Timbangan buah. Siapa yang pernah ke pasar? Nah, pernah lihat timbangan ini ya, semacam ini ya. Nah, ya. Nah, sekarang ada kasus ya. Jadi Agam itu diminta oleh ibunya membeli setengah kilo jeruk dan 1/5 buah salak. Ya, setelah ditimbang setengah kilo itu menunjukkan bilangan 0,50 ya. Dan buah salaknya setelah ditimbang ternyata menunjukkan angka 0,20. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah benar setengah kilo itu sama dengan 0,50 dan 1/4 sama dengan 0,20. Nah, sekarang kita akan menggunakan media polipet ya. Nah, di sini ada kotak-kotak kecil ya. Jumlahnya ini adalah 100 kotak. Ya, satu kotak kecil ini anak-anak bisa lihat ya kursor yang tangan ini ya. Satu kotak kecil itu menunjukkan satu kotak, satu angka ya. Jadi karena ada 100 buah kotak kecil, ini menjadi 100 ya. Sekarang bagaimana prosesnya menunjukkan pecahan setengah dari kotak ini, setengah dari 100. Jadi kita arsir ya menjadi setengahnya ya. Kita arsir setengahnya, setengah bagian. Dalam bentuk pecahan, kalau dalam bentuk pecahan berarti berapa per berapa ini? Ada yang tahu? Ya? Sri, berapa? 50? Iya, betul. 50 per 100. 50 per 100 bisa juga kita sebut dia pecahan 1/2 ya. Sehingga 1/2 itu tadi yang ditimbangan itu kan 0,5 ya, 0,50 ya. Sehingga 50 per 100 itu sama dengan, ada yang bisa menyimpulkan dari ini, 50 per 100 sama dengan setengah. Setengah itu sama dengan 0,5. Tadi dari timbangan si Agam itu ya. Sehingga 50 per 100 sama dengan
Berapa? 0,50 betul ya? Betul nggak jawabannya? Ya, betul. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang kedua. Tadi ini buah jeruk ya. Ini buah jeruk apa buah salak ini? Ya, buah jeruk ya. Sekarang buah salak. Buah salak itu ada 1/5. Ya, 1/5 kilo. Berarti berapa yang harus anak-anak arsir? Berapa kotak? 20. Pecahan berapa? 20 per 100. Atau pecahan berapa? Ada yang bisa angkat tangannya? 20 per 100, angkat tangannya. Ya, Sonia? 0,20. Oh, no, pecahannya sayang. Pecahannya sama dengan 1 per berapa? 5. Iya, 1/5. Nah, jadi seperti itu pengertiannya, konsepnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke slide ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar ketika SD kelas 1 pecahan dan desimal dengan materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut ini. Ada pecahan 2/5 dan pecahan 12/25. Yang perlu diingat, apabila ingin mengubah menjadi bilangan desimal, bilangan penyebut pada pecahan harus kita ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Mari kita selesaikan kedua pecahan tersebut. Cara mengerjakannya, kita mulai dari pecahan 2/5. Jika kita perhatikan, penyebut pada pecahan tersebut adalah 5. Penyebut 5 akan kita ubah menjadi 10. Dengan cara bilangan 5 kita kali dengan 2. Karena penyebutnya kita kali dengan 2, maka pembilangnya juga kita kali dengan 2. Sehingga hasilnya 4/10. Jika penyebutnya sudah menjadi 10, maka tinggal kita tulis pembilangnya, yaitu 4. Kemudian kita perhatikan penyebutnya. Penyebut 10 terdapat 1 nol, yang artinya tanda koma kita maju ke depan 1 angka. Maka kita beri tanda koma di belakang angka 4 terlebih dahulu. Kemudian kita maju ke depan 1 angka. Selanjutnya tempat yang kosong kita beri dengan 0. Maka ada 1 angka di belakang koma. Jadi, pecahan 2/5 jika diubah menjadi bilangan desimal adalah 0,4. Kita lanjutkan pecahan yang kedua dan contoh yang berikutnya, yaitu 8/10 dan 3/8. Jadi, pecahan 3/8 menjadi 0,375. Semoga kalian dapat memahami penjelasan cara mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal pada demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, dan terima kasih. Nah, dari penjelasan tadi, nah kalau misalkan ada pecahan 2/10, berarti pecahan penyebutnya adalah bilangan 10, maka ada 1
Ya, ada satu angka di belakang koma. Kita tulis dulu pembilangnya. Berarti di sini ya 0,2. Ada satu angka saja ya. Satu angka saja. Ya. Kemudian kalau Ibu kasih contoh 6/10. Ada yang bisa menjawab? Ya, Sri? 0,6. Betul ya, pinter. Nih, ya. Kemudian kalau penyebutnya adalah bilangan 100. Contohnya misalkan 25/100. Berarti ada berapa angka di belakang koma? 2. Ya, semua pinter ya. Ada 2 angka di belakang koma. Yuk, siapa yang bisa ke depan? Nih, coba cepat sayang. Nah, kasih sayang. (0,25). Betul anak-anak? Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya itu adalah bilangan 1000? Kalau 1000 ini contohnya kalau 1000 penyebutnya, nah ada berapa angka di belakang koma? 3. Ada 3 angka di belakang koma ya. Sehingga siapa yang bisa ini ke depan? Yang tadi? Ya, Gesya. Oke. 0,125. Betul anak-anak? Betul. Pintar ya sekarang. Ya, jadi kalau penyebutnya 1000 ada 3 angka di belakang koma. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Iya. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan memberikan anak-anak LKPD. Ya. Nah, LKPD ini nanti ada 2 halaman ya. Satu lembar tapi ada 2 halaman ya. Halaman pertama dan halaman kedua. Ya, nanti di sini diisi dulu kelompok. Ya, anak-anak kelompok berapa? Contohnya kelompok 1, kelompok 2, nama panggilan anak-anak ya. Kemudian diisi juga kelas. Silakan nanti didiskusikan bersama-sama ke temannya ya. Sudah semua ditulis nama anggotanya ya? Sudah. Nah, kesulitan anak-anak? Nggak ada? Sudah. Sekarang ada kemudian Yuk diskusi bareng-bareng. Nah, nanti pakai kertas orek-orek yang lain ya, buku lain dikerjakan, nanti baru salin ke sana jawabannya. Ya, anak-anak pakai pensil ini, udah selesai ya, nanti dicek lagi jawabannya ya. Nanti baru kita presentasi ke depan. Presentasi kelompoknya, setiap masing-masing anggota kelompok, masing-masing kelompok, nanti ada perwakilan satu orang ke depan menuliskan jawabannya ya. Ditulis jawabannya di papan ya. Nanti kelompok lain dilihat ya jawaban temennya yang dari kelompok ya. Misalnya kelompok 1
Kelompok 2, 3, 4, dan 5 memperhatikan ke depan. Apakah jawaban dari temannya betul atau salah? Ya. Oke, mulai dari halaman pertama ya, yang pecahan desimal. Yang ini dulu ya. Kita bahas yang ini. Yang nomor 1, siapa mau dari kelompok berapa? Ya, kelompoknya Sonia, kelompok 5. Silakan ke depan, kelompok 5. Bawa. Nomor 1 dari nomor 1 sayang. Iya, nomor 1. Tulis di paling atas, bisa. Bisa tak? Yang gede tulisannya sayang. Kelompok lain dilihat ya, pekerjaan temannya sudah betul apa belum. Nomor 1, jawabannya 4/10 sama dengan 0,4. Betul? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, betul ya. Sekarang nomor 2, ya, kelompoknya Sri, kelompok 3. Di bawahnya, Mbak. Nol koma 45. Betul atau salah, anak? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dua. 91/100 sama dengan 0,81. Betul ya? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, berarti hebat ya anak-anak ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke halaman kedua. Masih semangat anak-anak? Oke, sebelum kita lanjut ke halaman 2, mari kita ice breaking dulu ya, supaya tidak tegang ini otot sama otaknya ya. Oke, kita akan tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, 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 siang, pagi, pagi, siang, sore, malam. Ada yang tepuk enggak nih malam? Malam, siang, pagi, siang, malam. Berarti konsentrasinya mulai hilang. Mulai hilang. Ayo bangkitkan lagi konsentrasinya. Malam. Siapa itu yang salah? Gimana kalau kita lanjut ke pembahasan halaman 2 ya? Kelompok, oke, kelompok 1 dulu. Oke. Sekarang mari kita menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kalau penyebutnya adalah bilangan 10, ada 3 bagian ya. Jadi menyimpulkan ada 3 bagian. Yang pertama, bagaimana dengan kalau penyebutnya 10. Kemudian bagaimana kalau penyebutnya per 100. Yang ketiga, bagaimana penyebutnya kalau per 1000. Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo. Kalau penyebutnya 10, Dwi, ya Dwi. Iya, betul. Ya, tangan untuk Dwi. Betul sekali ya. Kalau penyebutnya per 10, maka ada 1 angka di belakang koma. Sekarang bagaimana kalau
penyebutnya per 100. Iya, Sonia. Sonia. Sonia, oke, Sonia dulu. Kalau berikutnya 100, Hmm? ada dua angka di belakang koma. Iya, pintar sekali. Ya, kok tangan. Ya, betul ya. Kalau penyebutnya 100, berarti ada dua angka di belakang koma. Sekarang kesimpulan ketiga. Ya, Rina. 100 pas 1000. Ya, coba ulangi Rina lagi sekali sayang. Kalau Penyebutnya per 1000 ada 3 angka di belakang koma. iya, pinter. Ya, betul ya. Oke. Nah, ini kesimpulannya ya. Nana bisa baca. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita sekarang Ibu akan ngasih anak-anak soal evaluasi. Ya, nanti masing-masing anak dapat soal 1 lembar. Ya, silakan nanti diisi nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Ya, semua sudah dapat kelompok 3? Sudah ya? Sudah. Belum. Silakan diisi nama, kelas, dan nomor absennya terlebih dahulu. Ya. Kelompok 1 sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai semua? Sudah. Nata sudah selesai, Nata? Sudah. Oke. Ada kesulitan enggak? Enggak ya? Sedikit. Ya, oke anak-anak. Karena waktunya sudah habis, silakan nanti dikumpul per kelompok. Perwakilan kelompoknya baru ke depan mengumpulkan ya. Dah. Berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar? Siapa yang senang hari ini belajar matematika? Ya. Ada yang nggak senang belajar matematika? Nggak ada ya. Semuanya happy ya? Iya. Ya, kita tepuk semangat lagi satu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke ya, terima kasih anak-anak ya. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang minggu depan kita akan mempelajari dua hal itu, mengurutkan bilangan desimal dan membandingkan bilangan desimal ya. Nanti silakan dibaca buku paketnya ya. Semua sudah punya buku paket? Sudah ya. Silakan nanti dipelajari ya. Nah,
Pembelajaran kita sudah selesai. Ya, tadi kita awali dengan doa, maka pembelajaran hari ini kita tutup juga dengan doa. Ayo, Arta silakan pimpin temannya lagi. Teman-teman, sebelum kita mulai, Kumpulan. teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa sukses. Ya silakan anak-anak boleh istirahat dulu ya.